Hai semuanya. Seringkali yang membuat langkah sulit dimulai bukan karena kita tak tahu harus apa, tetapi karena terlalu banyak tahu. Alih-alih bergerak, kita menimbang, membandingkan, dan meramu segala kemungkinan, sampai pilihan terasa lebih berat dari usahanya sendiri. Ini kondisi yang hampir pernah dialami semua orang, di mana gagasan lebih maju dari tindakan. Padahal, langkah awal tak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta ada, bukan ideal. Kita perlu tahu bahwa melangkah bukan soal menjadi siap, tetapi soal menjadi bergerak. Persiapan itu penting, tetapi ia punya batas manfaatnya sendiri. Di titik tertentu, menunda langkah karena alasan kesiapan sebenarnya bukan kesiapan. Itu hanya rasa takut yang memakai topeng logika. Kita mungkin menyebutnya strategi, padahal ia kecemasan yang mencoba terdengar bijak. Langkah pertama sering terasa menakutkan, karena ia membawa kita keluar dari wilayah yang bisa kita kendalikan, menuju wilayah yang hanya bisa kita jalani. Di sana, kepastian mulai menipis dan pengalaman mengambil alih. Namun justru disitulah hidup terjadi. Di luar daftar pro dan kontra, di luar rencana yang rapi. Kadang kita ingin semua jawaban ada dulu baru bergerak, padahal hidup memberi jawaban hanya setelah kita berjalan. Yang membuat langkah begitu emosional bukan karena langkah itu besar, tetapi karena ia simbol perpisahan. Perpisahan dari versi kita yang hanya memikirkan masa depan tanpa menyentuhnya. Saat kita mulai, ada identitas yang berubah. Kita bukan lagi orang yang ingin, kita menjadi orang yang melakukan. Transformasi itu tak nyaman, karena ia menuntut konsistensi, kompromi dengan waktu, dan negosiasi dengan ego yang semula hanya diisi angan-angan. Saat seseorang berhasil melangkah, bukan berarti ia berhenti merasa takut. Ia hanya berhenti memberi rasa takut kursi kehormatan. Ada perbedaan tegas antara rasa takut yang hadir dan rasa takut yang memimpin. Kita boleh membiarkan kegugupan menemani, tetapi tidak menuntun. Sebagian dari kita juga sering menunggu motivasi dulu, padahal motivasi itu bahan bakar, bukan kemudi. Kalau mobil hanya jalan saat tangki emosinya penuh, kita takkan pernah sampai kemana-mana. Justru dengan mulai bergerak, bahan bakar tambahan sering muncul sendiri. Antusiasme lahir karena perkembangan, bukan sebaliknya. Ada juga perangkap sosial yang halus. Dorongan untuk memulai hanya ketika bisa diceritakan, dipamerkan, atau mendapat validasi eksternal. Padahal validasi eksternal adalah bonus, bukan fondasi. Kalau fondasi langkah kita diletakkan pada pujian, maka saat pujian menipis, langkah pun ikut lunglai. Langkah yang bertahan lama bukan yang dirayakan, tetapi yang diulang. Kita hidup di era di mana garis start terlihat makin jauh, karena garis finish terlihat makin glamor. Semua ingin viral, padahal semua yang viral pun dimulai dari repetisi yang tidak terlihat. Yang besar itu akumulasi, bukan ilusi. Ketika kita mulai mempertimbangkan untuk melangkah, sebaiknya yang ditanya bukan bagaimana cara yang paling aman, tetapi bagaimana cara yang paling mungkin. Karena yang mungkin dikerjakan itu lebih berharga daripada yang ideal disusun. Kalau langkah pertama itu adalah pesan, maka pesannya sederhana. Ketakutan itu tanda penting. Ia bicara bahwa kita peduli, tapi jangan salah paham. Ia bukan tanda bahwa kita harus berhenti. Ia tanda bahwa kita akan memiliki cerita yang cukup berarti, begitu kita teruskan. Kalian semua perlu memaknai ulang panggung awal hidup ini, bahwa orang yang mulai bukan orang yang paling brilian, tetapi orang yang menolak kalah oleh jeda. Langkah pertama itu bukan lompatan besar. Ia deklarasi kecil yang terus didengar semesta. Kita berangkat. Saat langkah pertama diambil, hal berikutnya yang muncul biasanya adalah godaan untuk berhenti. Bukan karena gagal, tetapi karena baru. Narasi di kepala seringkali berubah haluan begitu usaha berganti bentuk menjadi kerja nyata. Fase awal punya selimut nyaman bernama masih coba-coba. Di sana kita memaklumi diri sendiri untuk inkonsisten. Namun yang mengubah percobaan menjadi perjalanan adalah kedisiplinan untuk hadir, bahkan ketika percobaan tak lagi terasa seperti eksperimen, melainkan komitmen. Kita juga sering meremehkan friksi awal, gesekan pertama antara harapan dan realita. Di friksi itu, kita melihat bahwa target tak seindah jadwal, dan proses tak semanis imajinasi. Banyak orang salah menafsir friksi sebagai sinyal berhenti, padahal itu hanya sinyal penyesuaian.
Setiap hal yang baru pasti terasa melawan kita dulu, sebelum ia terasa menjadi bagian dari kita. Langkah awal juga biasanya berisik oleh bayang-bayang orang lain, standar keluarga, ekspektasi teman, dan metrik keberhasilan sosial yang tampak begitu absolut. Padahal setiap orang punya ritme, dan ritme yang dicuri dari perjalanan orang lain hanya menciptakan langkah yang timpang. Kita tak butuh ritme tercepat, kita butuh ritme paling jujur yang bisa kembali kita temui setiap pagi. Ada juga kebiasaan mental yang sering muncul setelah mulai, yaitu menimbang mungkin pilihan ini salah. Keraguan terhadap arah, padahal energi untuk bergerak hanya cukup bila kita memberi fokus pada satu jalan dulu. Memulai bukan memblokir opsi lain selamanya, tetapi memberi satu opsi ruang bernapas untuk tumbuh. Menilai langkah yang baru diambil terlalu cepat hanya mematikan langkah itu di masa bayinya. Biarkan ia dewasa dulu, baru dinilai. Perjalanan awal juga punya ujian yang sering luput dari pembicaraan, konsistensi emosional, bukan hanya konsistensi tindakan. Tindakan bisa kita paksakan lewat pengingat dan alarm, tapi emosi harus dinegosiasikan lewat penerimaan bahwa tidak semua hari akan terasa setara. Hari buruk itu bukan pembatal, ia jeda kalibrasi, jeda yang tetap sah selama langkahnya tidak ditarik pulang. Banyak dari kita juga menunggu hasil dulu untuk merasa pantas melanjutkan. Ini pola pikir yang membuat orang berhenti bukan karena prosesnya gagal, tetapi karena hasilnya belum tampak. Padahal proses tidak diukur dari apa yang ia tunjukkan, tetapi dari apa yang ia ubah di belakang layar. Langkah yang dijaga lama-lama akan mengubah definisi diri, dan perubahan definisi diri adalah hasil paling awal yang sering tak disadari. Kita juga sering terganggu oleh fantasi besar, seperti ingin melangkah sekaligus ingin terlihat sudah sampai, ingin panggung awal, tapi sorak akhir. Itu jebakan yang membuat start terasa memalukan, karena dibandingkan dengan versi kita yang sudah terlihat menang di imajinasi. Padahal imajinasi bukan standar pembanding yang adil. Ia hanya poster, bukan statistik. Dalam perjalanan awal, kita belajar bahwa langkah itu bahasa yang berbeda. Jika harapan bicara lewat idealisme, langkah bicara lewat jadwal. Jika mimpi bicara lewat visi, langkah bicara lewat jadwal. Jika ego bicara lewat kebanggaan, langkah bicara lewat kerendahan hati untuk kembali memperbaiki tanpa menunggu dipuji. Kita juga perlu berdamai dengan struktur waktu. Dengan memulai, kita memotong porsi waktu untuk alasan dan memperbesar porsi waktu untuk bukti, bukan bukti ke orang lain, tapi bukti ke komitmen yang kita jabat tangan sendiri. Kalian semua perlu menyadari juga bahwa langkah awal itu tahap paling sunyi. Ia tak penuh sorak, tapi orang yang melangkah itu bukan orang yang menuntut keramaian dulu. Ia orang yang menyiapkan perayaan kecil setelah perkembangan terlihat. Perayaan yang tidak dilakukan di garis start, tetapi di garis kemajuan pertama, kedua, dan seterusnya. Yang membuat perjalanan awal berlanjut bukan sihir rasa percaya diri, tetapi keberanian untuk tidak menafsir kebosanan sebagai kegagalan. Karena kebosanan itu bukti bahwa kita hadir cukup lama di arena proses. Arena yang hanya dimasuki oleh orang yang mulai berjalan dulu sebelum mulai bersinar. Langkah awal itu bukan sekedar permulaan tindakan. Ia permulaan pola pikir yang menolak pulang terlalu cepat. Dan dari sini, perjalanan mulai punya udut yang lebih serius. Bukan lagi kita coba, tetapi kita lanjut. Meneruskan langkah punya rintangan yang lebih halus, yaitu konflik internal. Suara dalam kepala yang bertanya apakah kita layak, apakah kita bisa, apakah rencana kita cukup, atau apakah kita sedang mempermalukan diri sendiri dengan belajar dari nol. Konflik internal ini sering lebih berbahaya dari tantangan eksternal, karena ia memakai kosakata yang sangat kita kenal sehingga ia terdengar seperti kebijaksanaan, bukan sabotase. Padahal, kebijaksanaan dan sabotase dibedakan oleh satu hal, keberpihakannya pada pertumbuhan, bukan pada kenyamanan mati. Kita perlu tahu juga bahwa keberlanjutan langkah itu erat dengan batas kecil yang kita bangun sendiri. Batas yang mengatakan kita tidak akan berhenti hanya karena belum selesai. Karena hal yang belum selesai itu bukan bukti kelemahan. Itu bukti bahwa kita belum menyerah cukup cepat untuk menjadi cerita singkat. Cerita besar itu cerita yang menolak selesai terlalu dini. Ada juga kebiasaan menyalahkan momen buruk sebagai alasan untuk berhenti. Padahal hari berat itu datang kepada semua orang, dan pembeda antara orang yang tumbang dan orang yang terus berjalan bukan intensitas kesulitan, tetapi cara memaknai kesulitan sebagai penghalang permanen atau latihan sementara. Latihan sementara selalu terasa seperti penghalang permanen bila dilihat dari jarak dekat. Namun bila dilihat dari jarak waktu yang melebar, ia hanya blok penguat, bukan blok penghenti. Bagian langkah yang berlanjut juga selalu memaksa kita menata ulang prioritas kecil. Prioritas yang tidak pernah besar di awal, tetapi tegas dalam praktik. Seperti mengurangi waktu layar, memperkecil ruang distraksi, dan menyiapkan jam khusus untuk satu pekerjaan, lalu menjaganya
tanpa menjadikannya drama identitas. Karena drama itu musuh repetisi. Repetisi tumbuh dari kesederhanaan, bukan dari seremoni emosional harian. Kita juga perlu membicarakan konsekuensi identitas. Begitu memulai, kita menjadi orang yang punya kewajiban terhadap aksi, bukan orang yang berhutang pada intensi. Hutang intensi hanya dibayar lewat aksi. Ada fase juga di mana langkah mulai terasa berat tanpa alasan yang spektakuler. Itu biasanya bukan karena kita salah jalan. Itu hanya karena kita mulai menyinggung resistensi alami dari perubahan. Resistensi perubahan itu seperti gravitasi. Ia tak peduli siapa kita. Ia hanya meningkat ketika kita mulai menjauh dari kebiasaan lama. Semakin kita berubah, semakin ia terasa. Tapi semakin ia terasa, semakin kita dekat ke orbit baru yang akan stabil pada waktunya sendiri. Ada kebiasaan sosial yang tampak romantis tetapi cukup menyesatkan. Membicarakan langkah seolah langkah harus heroik dan sekali jadi. Padahal, langkah yang paling berkualitas itu repetitif dan sedikit membosankan. Yang membosankan bagi penonton, tapi mematangkan bagi pelaku. Kalian semua yang ingin mulai perlu menyadari juga bahwa start bukan momen memamerkan keberanian yang besar. Itu momen memamerkan kejujuran yang kecil. Kita belum ada di sana, tapi kita sedang ke sana. Kejujuran ini menutup pintu untuk berhenti karena alasan remeh. Karena ia tak lagi mengizinkan ego berlindung pada reputasi palsu. Reputasi yang ingin terlihat kuat sambil tetap diam. Kita juga perlu tahu bahwa langkah yang berlanjut tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Ia zigzag, ia tersesat kecil, ia mundur 1 atau 2 langkah, tapi tidak pernah kembali ke titik semula. Kemunduran itu sah selama tidak menjadi pembatalan. Ia tidak boleh meniadakan arah. Ia hanya menjelaskan bahwa arah sedang diperkuat oleh koreksi. Kita juga sering lupa menyiapkan parameter sukses internal. Bukan parameter sosial, bukan parameter viral, bukan parameter keaguman orang. Tetapi parameter yang menilai apakah langkah kita diulang hari ini atau tidak. Karena keberulangan adalah unit terkecil dari hasil yang panjang. Langkah itu bahasa pembiasaan. Ia melatih keyakinan melalui frekuensi, bukan intensitas. Ia tidak butuh disukai dulu, ia butuh dilakukan dulu. Dan saat dilakukan, ia mulai disukai oleh akumulasi hasil kecil yang bertambah seperti bunga majemuk pada rekening konsistensi hidup. Rekening yang tidak butuh dilihat oleh siapapun untuk tetap bernilai. Yang membuat langkah berlanjut itu bukan karena keraguan hilang. Itu karena kita berhenti menafsir keraguan sebagai keputusan final. Keraguan itu bisikan, bukan vonis. Langkah itu jawaban kita terhadap bisikan itu. Kita tetap berangkat. Lihat, di titik ini, langkah yang terus diulang mulai menciptakan jarak dari diri lama. Jarak yang terlihat kecil dari hari ke hari, tapi terasa signifikan bila dilihat dari waktu yang menumpuk. Yang perlu kita sadari juga adalah bahwa melangkah itu tak pernah memaksa semua emosi sepakat. Ia hanya memaksa tubuh untuk tidak menunggu emosi dulu. Dengan begitu, emosi akan mengikuti karena merasakan kemajuan yang tidak bisa ia bantah lagi lewat ilusi ketakutan. Ilusi ketakutan hanya kuat saat belum ada bukti pergerakan. Kalian semua yang ingin mulai melangkah perlu tahu bahwa fokus itu bukan menyingkirkan semua gangguan selamanya. Fokus itu memilih satu hal berkali-kali meski gangguan tetap lewat. Seperti kereta yang tetap di rel meski ada pemandangan yang lebih indah di kanan dan kiri. Pemandangan tidak disingkirkan, hanya tidak digunakan sebagai alasan untuk turun. Kita juga jangan lupa, setiap langkah punya irama kemajuan yang unik. Ada hari langkah terasa cepat, ada hari terasa hambar, ada hari terasa lamban, ada hari terasa berat. Bahkan, ada hari terasa tidak terjadi. Tapi keberhasilan langkah itu bukan di hari ia terasa terjadi, melainkan di hari ia menolak menjadi nihil. Nihil itu bukan tidak berkembang, tapi berhenti total. Kita boleh melambat, tapi tidak boleh menghilang. Banyak orang juga lupa menyiapkan prinsip sederhana saat mulai bahwa nilai langkah itu bukan pada besar efeknya di awal, tetapi pada kehadirannya yang diulang di medan yang sama. Kalau medan prosesnya adalah lapangan latihan, maka langkah kita itu latihan tendangan. Tendangan pertama mungkin jelek, tendangan kedua masih ragu, tendangan ke-10 sedikit membaik, tendangan ke-100 mulai punya arah, tendangan ke-1000 mulai punya identitas, tendangan ke-10.000 mulai punya kualitas yang tidak lagi bisa dikomentari oleh suara takut. Kualitas itu mengerdilkan rasa takut bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berulang ribuan kali sampai ia menjadi lebih nyata dari semua kemungkinan berhenti. Kita juga perlu menata hubungan baru dengan ekspektasi.
Ekspektasi tidak boleh menjadi target emosional. Ia harus menjadi target jadwal. Emosi itu hasil, bukan prasyarat. Hasil terbaik muncul ketika prasyaratnya hanya satu. Kita lakukan lagi besok. Dan besok, lalu besok, lalu besok. Ada juga hal menarik dalam psikologi pergerakan, bahwa tindakan konsisten menata ulang dopamin. Dopamin bukan hanya hadiah untuk hiburan, tetapi hadiah untuk perkembangan. Kalau sebelumnya dopamin kita dibajak oleh hal instan, dengan rutin melangkah, dopamin mulai menilai proses sebagai sumber hadiah baru. Hadiah baru yang tidak membutuhkan tepuk tangan siapapun, hanya membutuhkan perkembangan yang bertambah sedikit setiap hari, sampai ia meniadakan alasan untuk berhenti terlalu cepat. Kalian semua juga perlu tahu bahwa langkah itu bukan musuh keraguan, ia hanya musuh ketidakhadiran. Langkah tak mengusir keraguan, ia hanya mengusir kekosongan. Begitu kekosongan pergi, keraguan pun kehilangan nadanya yang absolut. Nada absolut hanya dimiliki oleh nihil. Nihil itu kondisi tanpa langkah. Kita menolak kondisi itu. Ada satu lagi hal yang sering tidak dibicarakan, bahwa langkah yang berlanjut mulai mengundang peluang yang tidak pernah muncul pada orang yang diam. Peluang itu pemalu. Ia tak terlalu sering datang pada orang yang belum mulai. Tapi begitu ada kehadiran pergerakan, peluang mulai mendengar pola. Kita sedang berjalan, lalu ia menyelip sendiri di sela rutinitas usaha, bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai konsekuensi logis dari konsistensi yang menolak mati muda di garis percobaan. Dan di titik ini, kita juga perlu menyadari bahwa langkah yang diulang tidak pernah kembali ke diri semula. Ia memindahkan koordinat diri dari ingin menjadi ke sedang menjadi. Sedang menjadi itu kata kerja yang berbeda. Ia tidak butuh diyakini dulu, ia butuh dikerjakan dulu. Tidak usah kita membuat langkah itu sempurna agar ia bernilai. Ia bernilai karena berkali-kali dijalankan oleh versi diri yang menolak nihil. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita sepakati bersama di akhir ini, ia bukan kita pasti sukses, tetapi kita pasti lanjut. Karena lanjut adalah bentuk sukses yang paling pertama, paling jujur, dan paling bisa dikerjakan oleh siapapun yang menolak kalah oleh jeda. Langkah itu bukan pernyataan keyakinan besar, ia hanya janji kecil yang terus diulang, sampai janji itu berubah menjadi bukti arah yang tak lagi bisa digoyahkan oleh kebisingan kepala. Bukti itu berkata, kita berangkat. Dan yang lebih penting lagi, bukti itu berkata, kita masih di arena. Arena itu nama lain dari perubahan yang sedang kita jalani. Dan di arena ini, yang menang bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak pernah kembali ke garis ingin tanpa eksekusi. Kalian semua yang ingin mulai, ingat, jangan melangkah untuk disorot. Melangkahlah untuk dipindahkan. Dipindahkan dari orang yang ragu-ragu menjadi orang yang mengulang. Diulang, esok, dan seterusnya. Dan saat langkah itu menua lewat repetisi, kita pun menjadi lebih nyata dari semua kemungkinan berhenti. Itu hadiah paling awal dari sebuah langkah. Bukan selesai, tetapi mulai. Dan bukan mulai saja, tetapi lanjut. Di perjalanan yang sedang berlangsung ini, ada fase yang biasanya terasa seperti kabut pagi. Tidak ada yang salah, tapi semuanya tampak buram. Banyak orang ketika sampai di sini mulai resah. Bukan karena prosesnya mandek, tapi karena hasilnya tak memantulkan bayang yang cukup jelas. Ini tahap di mana kita sering salah menyamakan tidak terlihat berkembang dengan tidak berkembang. Padahal pertumbuhan seringkali bekerja seperti air tanah, mengalir di bawah permukaan dulu, memperkuat kedalaman sebelum memantulkan bentuk di luar. Ada jebakan mental juga yang sering menyergap di fase ini, namanya overinterpretasi. Kita mengira sinyal-sinyal kecil sebagai pesan besar semesta untuk berhenti. Padahal kebanyakan sinyal itu hanya alarm untuk istirahat sejenak, bukan penutupan jalan. Kita juga perlu memaknai ulang rasa lelah. Lelah itu bukan bukti bahwa langkah salah arah. Lelah itu bukti bahwa kita sudah berjalan cukup jauh. Orang yang belum berangkat tidak akan pernah bersinggungan dengan lelah, karena lelah hanya hadir di jalan, bukan di garis start. Ada kebiasaan sosial yang sering memperparah kabut ini. Kebiasaan mengukur progres lewat cerita orang lain. Begitu orang lain memamerkan highlight real hidup mereka, kita menatap langkah sendiri dengan rasa rendah karena feed kebahagiaan orang lain lebih dramatis dari timeline perjuangan kita yang real. Padahal setiap perjalanan punya dramaturgi berbeda. Performa hidup orang lain di panggung digital itu suntingan, sementara langkah kita adalah adegan mentah. Adegan yang tak di-cut, tak di-crop, dan tak di-filter. Di tahap kabut ini juga motivasi sering mengganti nadanya. Motivasi yang awalnya penuh bunga, di fase ini berubah menjadi senyap. Banyak orang salah menafsir senyap motivasi sebagai tanda baterai habis. Padahal itu hanya perubahan bentuk energi.
Energi tidak lenyap, ia hanya berubah dari energi emosional menjadi energi mekanis. Ini fase di mana kemudi diambil alih oleh kebiasaan. Kebiasaan itu mesin yang tak butuh disukai dulu, ia hanya butuh diulang. Ketika kita menolak turun hanya karena kabut, ada pelajaran penting yang lahir, bahwa ketahanan itu bukan sekadar kemampuan menghadapi kesulitan besar, tetapi kemampuan menghadapi ketidakjelasan kecil yang panjang. Karena hal yang rumit itu biasanya bukan tantangannya, tapi durasinya. Kita juga perlu bicara soal ekspektasi internal yang baru mulai terbentuk. Banyak orang menetapkan standar mental seperti harus terasa berkembang tiap hari. Padahal itu standar yang tak manusiawi. Standar yang manusiawi itu tidak nihil tiap hari. Nihil itu bukan hari tanpa hasil mengguncang, tapi hari tanpa kehadiran mengulang. Di tengah kabut, kita mungkin tak merasa melaju, tapi waktu tetap menjadi saksi bahwa kita tidak berhenti. Waktu mencatat dengan pena yang berbeda. Ia tak mencatat intensitas perasaan. Ia mencatat frekuensi kehadiran. Ini juga fase di mana peluang mulai terdengar seperti legenda. Kalian semua mungkin mendengar banyak cerita peluang besar, seolah peluang itu singa yang menderu, padahal kebanyakan peluang itu kucing yang mengetuk pelan. Ia sering luput dari orang yang terlalu sibuk meratapi kabut. Peluang bukan hanya menunggu yang paling percaya diri, ia menunggu yang paling konsisten hadir di medan proses. Lalu kita perlu tahu juga bahwa kabut ini bersifat sementara, bukan karena ia pasti lewat, tetapi karena kita menolak membiarkannya menua menjadi penutupan. Kabut tidak akan tinggal lama di tempat yang mengenal repetisi tugasnya sendiri. Di tempat seperti itu, kabut pun merasa asing. Ada hal menarik juga di psikologi dinamika langkah panjang, bahwa identitas baru mulai terbentuk lebih kuat di kabut daripada di sorak-sorak awal. Karena disinilah pretensi gugur, pretensi butuh panggung. Kabut mematikan panggung, yang tersisa hanya pelaku yang mengulang. Mengulang bukan untuk difoto, tapi untuk dipindahkan koordinatnya sendiri. Ini tahap di mana langkah mulai punya tulang, bukan hanya kulit. Dan tulang perjalanan itu solid bukan karena ia indah, tetapi karena ia tidak pulang ke definisi lama. Definisi lama itu ingin, definisi baru itu sedang. Sedang itu kata kerja yang bertahan hanya lewat kehadiran. Jadi kalian semua jangan menilai yang sedang buram sebagai yang sedang gagal. Yang gagal itu yang berhenti hadir, yang sedang buram itu yang sedang tumbuh. Ketika langkah mulai panjang dan kita mulai berada di arena perubahan yang baru, ada tahap unik yang biasanya terasa seperti percakapan antara kecepatan dan ketepatan. Banyak orang di fase ini mulai merasa terpecah karena hasil mulai muncul dan kita tergoda membuat lompatan yang lebih besar dari ritme yang sanggup dijaga. Ritme yang sanggup dijaga itu bukan ritme paling cepat, tetapi ritme paling mungkin kembali ditemui setiap pagi. Arena ini juga memperkenalkan kita pada kompromi panjang. Kompromi dengan diri sendiri, kompromi dengan realita waktu, kompromi dengan kapasitas emosi, dan kompromi dengan ego yang dulu ingin terlihat sempurna tanpa jeda. Ego itu punya fantasi garis lurus, perubahan itu punya realitas garis patah-patah yang maju. Garis patah-patah yang maju itu lebih jujur daripada garis lurus yang hanya dibayangkan. Ada juga rintangan baru dalam arena ini, namanya kelelahan yang tidak dramatis. Ini lelah yang tidak hadir dengan alasan spektakuler seperti kegagalan epik. Ini lelah yang hadir hanya karena prosesnya panjang. Tetapi proses yang panjang itu bukan proses gagal. Itu proses yang mulai menua, mulai matang, mulai menuntut stamina yang beda format. Stamina di garis start itu stamina keberanian. Stamina di arena ini itu stamina keberulangan. Kalian semua mungkin juga merasa ragu ketika hasil mulai muncul tetapi belum sebesar yang dibayangkan dulu di awal. Ini fase di mana imajinasi masih lebih glamor dari realita, tetapi realita itu punya bukti, sementara imajinasi hanya punya poster. Ketika poster dan bukti disandingkan, bukti itu selalu lebih berkualitas, walau efeknya belum terasa dramatis. Poster tidak butuh usaha, bukti lahir karena usaha. Arena perubahan ini juga mengajarkan kita menata ulang hubungan dengan waktu, bukan hanya kecepatan hasil. Waktu itu sekarang menjadi parameter kehadiran, bukan parameter kegemilangan. Kita tidak diminta menjadi gemilang dulu, kita diminta menjadi ada dulu. Ada setiap hari. Ada itu kunci orbit awal keberlanjutan. Ada juga ujian baru yang muncul di sini, kehilangan romansa proses. Romansa proses itu hanya indah di awal-awal. Setelah lama berjalan, proses itu bukan untuk dirayakan setiap hari lewat seremoni emosi, tetapi dirawat setiap hari lewat kehadiran kecil yang mekanis. Duduk, kerjakan, ulang. Ulangi tanpa menjadikannya drama identitas. Drama identitas itu musuh repetisi. Repetisi itu anak dari kesederhanaan tugas. Kalian semua perlu belajar juga bahwa arena perubahan yang baru ini punya panggung yang tak dicari tetapi diraih lewat repetisi. Ini panggung yang tidak bersinar karena viral, tetapi bersinar karena persistensi pola.
tidak kembali ke nihil walau maju sedikit demi sedikit. Peluang juga mulai datang bukan sebagai legenda besar, tetapi konsekuensi logis dari kehadiran kebiasaan yang menolak berhenti. Peluang itu tidak tertarik pada intensi yang besar. Ia tertarik pada jejak langkah yang berkali-kali lewat di medan yang sama. Arena ini juga memperkenalkan kita pada konsistensi emosional yang beda format, bukan lagi konsistensi tindakan. Kalian semua mungkin pernah memaksakan langkah hanya saat mood cocok, tetapi arena perubahan ini memaksa kita memaknai mood sebagai cuaca, bukan kemudi. Cuaca itu lewat, kemudi itu pilih satu rel, lalu ulang. Mood boleh datang dan pergi, langkah tidak boleh pulang. Ada pelajaran penting juga tentang kesahihan ritme buruk. Ritme buruk itu hari tanpa semangat. Yang membatalkan langkah itu bukan ritme buruk. Yang membatalkan langkah itu ritme kosong, ritme tanpa hadir. Hadir itu unit terkecil dari sebuah orbit keberhasilan awal. Ada juga hal yang perlu kita bicarakan jujur, bahwa di arena perubahan ini, ketahanan datang bukan untuk di-feel, tetapi di-do. Ketahanan bukan kata sifat, ia kata kerja. Tidak kembali ke garis start. Tidak mengulang alasan, tetapi mengulang langkah. Ketika kita sudah berada di arena ini, kita belajar bahwa langkah yang terus diulang akan membuat kita merasa menjadi versi baru yang tidak lagi bisa dibantah oleh keraguan ilusi. Keraguan ilusi itu hanya absolut di kepala, sementara bukti perubahan itu absolut di dunia yang terlihat. Dunia yang terlihat bukan di feed sosmed orang lain, tetapi di timeline repetisi kita yang jujur. Jadi, kalian semua, jangan jadikan kabut awal atau bayang-bayang orang lain sebagai parameter keputusan final. Yang final itu nihil, yang final itu berhenti total. Kita menolak berhenti total. Maka dari sini, bentuk keberhasilan lebih sederhana dari yang dibayangkan dulu. Bukan paling cepat, bukan paling besar, bukan paling dipuji, tetapi paling diulang. Karena diulang itu bahasa pertumbuhan yang beda kosakata. Ia memindahkan kita dari orang yang menimbang masa depan, menjadi orang yang memakainya sebagai medan repetisi langkah. Dan repetisi langkah itu menua sebagai bukti paling solid yang tak lagi butuh diyakinkan ke siapapun. Hanya butuh ditunjukkan lewat kehadiran tugas esok dan seterusnya.